Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Nantianava. Saya dari kelas IT 105 dari Prodi Teknik Informatika. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai implementasi dari e-business, e-commerce, dan juga e-government. Baik, kita langsung saja mulai ke videonya. Jadi di sini saya mempunyai sebuah PowerPoint yang berisi tentang materi implementasi e-business, e-commerce, dan juga e-government. Jadi kita langsung saja mulai ke materinya. Jadi di sini saya mempunyai 3 materi yang akan saya bahas. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang e-business. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisinya terlebih dahulu. Apa sih e-business itu? Jadi e-business atau electronical business merupakan istilah yang merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi untuk mendukung semua aspek kegiatan bisnis, di mana e-business ini melibatkan pemanfaatan internet, komputer, perangkat lunak, dan juga sistem otomatisasi untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis. E-business memungkinkan suatu perusahaan untuk dapat berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal maupun eksternal secara lebih efisien dan juga fleksibel. E-bisnis juga memberikan sejumlah kemudahan yang signifikan bagi perusahaan, pelanggan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Di sini saya akan menunjukkan dan juga menjelaskan beberapa keuntungan utama dari e-bisnis. Yang pertama, kecepatan transaksi. Transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan efisien melalui platform e-bisnis, mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproseskan pesanan dan juga pembayaran. Yang kedua, ada kemudahan berbelanja. Jadi pelanggan dapat melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja, dan juga meningkatkan kenyamanan dan juga fleksibilitas dalam berbelanja. Yang ketiga, ada ketahanan terhadap krisis. Bisnis online dapat lebih tahan terhadap krisis, seperti misalnya pandemi COVID yang tahun lalu, dikarenakan mereka dapat terus beroperasi tanpa perlu adanya banyak interaksi fisik. Jadi, dengan kita melakukan e-bisnis ini, dapat lebih tahan terhadap krisis seperti yang pandemi tahun lalu. Karena ada e-bisnis, jadi kan tidak perlu adanya kontak fisik ataupun interaksi fisik dari sesama manusia. Jadi lebih tahan terhadap krisis untuk e-bisnis sendiri. Dan juga saya akan membahas tentang perusahaan-perusahaan e-bisnis itu ada apa aja sih. Sebenarnya banyak sekali ya. Ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Namun di sini saya akan membahas tentang perusahaan Shopee. Jadi Shopee sendiri merupakan salah satu marketplace dengan jenis bisnis e-bisnis C2C atau consumer to consumer, di mana sistem komunikasi serta transaksi bisnis antar konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Jadi Shopee ini merupakan marketplace dengan sistem e-bisnis consumer to consumer atau C2C. Shopee sendiri berfokus pada platform e-commerce yang menyediakan berbagai macam produk, mulai dari elektronik, pakaian, hingga kosmetik. Shopee juga merupakan salah satu platform e-commerce yang terpopuler dan juga telah berhasil meraih kesuksesan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Beberapa kemudahan menggunakan platform Shopee yaitu tersedia berbagai produk, banyak memberikan promo dan juga diskon yang menarik, dan pengiriman yang cepat dan juga terpercaya, dan sebagainya. Shopee juga menerapkan sistem bisnis yang menghubungkan pihak ketiga untuk memfasilitasi antara penjual maupun pembeli, di mana siklus pendapatan ini berhubungan dengan segala aktivitas di perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan.
Shopee menerima pendapatannya melalui beberapa saluran yang berbeda, yaitu dari fitur iklan, toko resmi, jasa pengiriman, dan di rekening setiap terjadinya transaksi. Di mana siklus pendapatan yang bersumber dari beberapa penerima yang telah diuraikan terjadi pada sistem terintegrasi secara langsung dengan penggunanya yang berinteraksi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sih implementasi ICT literasi pada e-business ini. Jadi implementasi ICT literasi dalam konteks e-business bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dengan strategi bisnis untuk mencapai kesuksesan di dalam era digital ini. Literasi ICT memberikan fondasi yang kuat untuk inovasi, efisiensi operasional, dan juga adaptasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, dengan memprioritaskan literasi ICT, bisnis dapat mengoptimalkan potensi digital, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga memenangkan persaingan di pasar global yang semakin terhubung. Melalui pendidikan, kesadaran, investasi yang bijak, implementasi ICT literasi dapat menjadikan landasan yang kuat untuk kesuksesan bisnis digital dalam era digital ini. Selanjutnya, yaitu materi yang kedua, e-commerce. Apa sih e-commerce itu? Jadi e-commerce atau electronic commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. E-commerce sendiri melibatkan pembelian dan juga penjualan barang atau jasa menggunakan jaringan komputer dan juga infrastruktur elektronik seperti situs web, aplikasi seluler, dan platform online lainnya. Di dalam e-commerce, transaksi bisnis dilakukan secara elektronik tanpa adanya pertemuan fisik antara penjual dan juga pembeli. Jadi melibatkan penggunaan teknologi informasi atau komunikasi atau TIK untuk memfasilitasi berbagai aspek proses bisnis. Melalui sistem e-commerce, produsen dapat menawarkan produk ataupun jasanya tanpa bertemu secara langsung dengan konsumen. Begitupun sebaliknya, konsumen dapat memilih dan juga membeli produk tanpa melihat secara langsung produknya terlebih dahulu. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk mencapai pasar global, mengurangi biaya operasional, dan memberikan pengalaman belanja yang lebih nyaman bagi pelanggan. Selanjutnya saya akan membahas tentang perusahaan e-commerce. Dan saya ingatkan sekali lagi, perusahaan e-commerce itu banyak sekali ya. Jadi saat ini saya akan membahas tentang perusahaan e-commerce yang terpopuler bukan hanya di Asia Tenggara maupun Indonesia, tetapi di seluruh dunia, yaitu Amazon. Siapa sih yang nggak kenal dengan platform Amazon ini? Amazon merupakan platform e-commerce yang menyediakan tempat bagi penjual untuk menawarkan berbagai produk kepada konsumen. Amazon memiliki situs web utama yang melayani konsumen dari seluruh dunia. Amazon sendiri berfokus kepada pengembangan sistem e-commerce yang memberikan kemudahan bagi konsumen dikarenakan semua hal yang diinginkan oleh konsumen tersedia di platform tersebut. Selain itu, Amazon merupakan toko retail online yang memiliki fitur yang sangat lengkap, di mana tidak hanya menjual barang, akan tetapi memiliki fitur seperti Amazon Music dan juga Amazon Alexa. Di mana dua fitur ini merupakan fitur yang paling terkenal dan terpopuler di Amazon. Amazon Music merupakan fitur toko musik online tanpa manajemen hak digital yang merupakan pembatas perangkat keras. Amazon Alexa adalah speaker atau alat pengeras suara yang tidak hanya merupakan alat pengeras suara saja, melainkan memiliki fitur yang bekerja sama dengan smart home seperti mengunci pintu otomatis, menyalakan TV hanya dengan melakukan pekerjaan lainnya hanya dengan berbicara dengan alat tersebut gitu. Platform Amazon ini juga memberikan kemudahan pada saat bertransaksi
yaitu dengan melakukan transaksi pembelian melalui platform online dengan cara mengetuk sebuah aplikasi, lalu mencari produk yang diinginkan, dan juga melakukan atau melanjutkan ke proses pembayaran, lalu barang tersebut dapat sampai ke rumah. Sehingga dengan adanya platform ini memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan transaksi tanpa keluar rumah dan juga dapat menghemat waktu maupun tenaga kita. Selanjutnya, bagaimana sih implementasi ICT literasi pada sistem e-commerce ini? Implementasi literasi ICT pada platform e-commerce melibatkan serangkaian langkah untuk dapat memastikan bahwa pengguna, baik pelanggan maupun pengelola bisnis, dapat memiliki pemahaman dan juga keterampilan yang cukup terkait dengan teknologi informasi. Selain itu, implementasi literasi ICT pada e-commerce bertujuan untuk menciptakan lingkungan online yang aman, efisien, dan juga user-friendly bagi semua pengguna kepentingan yang terlibat. Dan juga dengan implementasi literasi ICT ini dapat membantu kita untuk meningkatkan pengalaman pengguna, membangun kepercayaan, dan meningkatkan keamanan di lingkungan e-commerce. Lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu e-government. Apa sih e-government itu? E-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk dapat memberikan informasi dan juga pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah. E-government ini dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, ataupun administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, ataupun proses kepemerintahan yang demokratis. E-government juga merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan interaksi antara pemerintah dan juga masyarakat. E-government sendiri melibatkan penggunaan platform digital, aplikasi, dan layanan online untuk menyediakan informasi, melayani kebutuhan publik, serta memfasilitasi proses administrasi dan pengambilan keputusan pemerintah. Contoh dari implementasi e-government mencakup pembuatan portal pemerintahan elektronik, aplikasi seluler pemerintah, dan sistem manajemen administrasi online. Tujuan utama dari e-government sendiri adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau menyebutkan tentang apa aja sih perusahaan e-government, yaitu pajak online ataupun e-filing. Merupakan suatu sistem atau platform yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan juga membayar pajak secara elektronik melalui internet, di mana sistem ini menyediakan fasilitas bagi individu, perusahaan, ataupun entitas pajak lainnya untuk mengisi dan juga mengajukan formulir pajak secara online, menggantikan proses manual yang melibatkan kertas dan juga kunjungan langsung ke kantor pajak. Jadi dengan adanya e-filing ini dapat membantu kita untuk menghemat waktu dan juga tenaga karena untuk mengisi platform ini dapat dilakukan secara online, di mana pajak online atau e-filing mencerminkan bagian dari upaya modernisasi administrasi pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan juga memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pelaporan dan juga pengumpulan pajak. Menggunakan platform pajak online atau e-filing memiliki sejumlah keunggulan yang dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak dan pemerintah. Keunggulan menggunakan platform pajak online ataupun e-filing yaitu seperti memberikan kemudahan akses,
Pengisian yang cepat dan efisien, perhitungan otomatis, notifikasi dan juga pengingat, dan masih banyak lagi keunggulan yang diberikan dari platform tersebut. Penggunaan platform pajak online ataupun e-filing tidak hanya memberikan manfaat bagi wajib pajak, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak pemerintah. Keunggulan ini membantu menciptakan lingkungan pelaporan pajak yang lebih modern, transparan, dan juga efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi ICT literasi pada sistem e-government. Implementasi ICT literasi dalam e-government melibatkan serangkaian tindakan dan juga kebijakan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, baik dari kalangan pegawai, pemerintah, maupun masyarakat umum, memiliki pemahaman dan juga keterampilan yang cukup terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi. Implementasi ICT literasi dalam e-government tidak hanya tentang memberikan pengetahuan dasar saja, tapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk menggunakan teknologi secara produktif dan aman dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Selain itu, implementasi ICT literasi dalam e-government harus menjadi bagian integral dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, digital, dan memastikan bahwa layanan pemerintah dapat diakses dengan mudah. Baik, mungkin segitu saja materi tentang implementasi dari e-business, e-commerce, dan juga e-government. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.